Kalian tahu nggak kalau misalnya hampir semua orang itu gagal menjalankan resolusinya di tahun itu karena dia tidak mengaplikasikan teknik ini. Waduh, lampu merah lagi. Semuanya selamat datang kembali di channel gua, channel Fabio. Semoga kalian sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan semoga algoritmanya menemukan kita di video ini. Pasti Jawa. Oke, Wak. Oke, masih di tahun 2026 ya, masih di awal, masih di bulan Januari. Jadi masih belum telat kalau gua ucapin Happy New Year buat kalian semua. Dan seperti biasanya di tiap-tiap tahun, di awal-awal tahun atau di penghujung tahun, pasti setiap orang itu punya yang namanya resolusi, ya kan? Resolusi atau yang bisa kita ibaratkan sebagai tujuan hidup di tahun 2026. Itu bagus karena itu salah satu upaya untuk upgrade skill atau upgrade diri sendiri di tahun tersebut. Namun ada beberapa orang yang punya resolusi tapi dia gagal menjalankan resolusinya. Kira-kira kenapa tuh? Oke, dalam menjalankan resolusi itu atau visi misi lah ibaratnya ya. Jadi ada beberapa measurement atau pengukuran yang harus kita perhatikan agar resolusi kita itu make sense gitu, masuk akal gitu. Jadi kalau misalnya orang lainnya baca resolusi kita tuh kayak, oh betul nih, oh mantap nih, oh pas nih. Kita tuh nggak mau resolusi kita itu kalau dibaca sama orang kayak, iya apa sih? Ini lebay amat sih, atau kayak ini nggak masuk akal gitu. Betul, kalau misalnya mimpi yang besar itu adalah mimpi yang ditertawakan sama orang lain, tapi nggak gitu juga anjing. Ada yang besar dan itu juga harus terukur gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu kalau resolusinya itu terukur? Jadi di ilmu manajemen ya, karena gua sekolah manajemen juga, di ilmu manajemen itu ada yang namanya itu adalah SMART. Kalau misalnya kita baca cepat itu smart, pinter gitu, cerdas berotak senku gitu. SMART itu ada singkatannya masing-masing. Yang pertama itu adalah S. S itu artinya spesifik. Maksudnya spesifik itu adalah lu punya resolusi yang terukur. Lu tuh punya angka yang bisa dijadikan patokan kalau resolusi kalian itu berhasil atau enggak. Jangan terlalu umum atau general atau terlalu awang. Jadi kita ambil ya salah satu contohnya itu adalah orang yang pengen hidup sehat. Orang yang overweight, dia itu pengen kurus gitu. Nah, di resolusinya dia pengen gini, gua pengen kurus. Itu udah betul. Tapi itu masih kurang spesifik. Lu tuh harus taruh angka. Itu lebih bagus kalau misalnya resolusinya itu adalah gua pengen menurunkan berat badan sebanyak 20 kg. Itu lebih baik. Jadi udah sampai di mallnya, kita bakal nangkring di sini sampai dapat orderan. Nanti kita lanjut ya. Lulu. Satu, order. Kemudian, Anjing, kaget. Spesifik udah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke yang M atau miserable. Dalam bahasa Indonesianya itu artinya dapat terukur. Maksudnya apa tuh bang? Dapat terukur. Jadi dapat terukur itu sesuai dengan namanya. Kita tuh punya angka atau patokan menjadi benchmark apakah resolusi kita itu sudah sejalan dengan target atau ada progresnya lah gitu. Oh ini. Oke. Baru tahu gue. Lebih tepatnya belum pernah ke arah sini sih. Kiri. Oke, thank you. Berarti betul dong. Wah, berotak senku gua, cok. Hi there. Hey, okay, here you go. No worries at all. Have a good one.
Nyukurnya gimana? Oh, nyukur ya? Oh, enggak, deng. Oh, anjing. Apa jalannya ke sana ya? Parking. Oh, rupanya belakang. Ya udahlah. Oh, ke sini baginya. Terus lanjut S sudah, M sudah, sekarang itu A. A itu artinya achievable atau bisa diraih, realistis lah bahasa lainnya. Jadi achievable itu adalah resolusi yang dapat kita raih dengan masuk akal gitu, atau memungkinkan untuk kita gapai. Kita ambil contohnya yang pengen diet tadi atau pengen kurus tadi. Achievable itu seperti lu itu punya badan, profil badan yang contohnya seperti makmur di Awasada Sule, dan lu itu pengen punya badan seperti Aquaman tapi dalam hanya waktu 1 bulan. Itu nggak masuk akal, cok. Impossible gitu. Nah, yang benarnya itu adalah gue pengen menurunkan berat badan 1 bulan itu sebanyak 5 kg. Itu masih make sense. Karena gue pribadi, gue pernah sih posisi seperti itu. 1 kg itu bisa sampai 10 malah. Nah, sekarang balik lagi. Nah, itulah achievable. Nah, terus yang ketiga itu adalah R. Maksud R itu adalah relevan. Maksudnya relevan itu apa, bang? Relevan itu adalah resolusi lu itu relevan dengan apa yang terjadi di kehidupan lu. Oke, contohnya kita ambil lagi, kalau lu pengen diet. Gua pengen diet untuk gaya hidup yang lebih sehat. Itu relevan, itu bagus, itu sesuai dan masuk akal lah. Tapi kalau misalnya lu diet, gue pengen memikat hati para cewek gitu, atau gue pengen jadi pusat perhatian para cewek-cewek gitu, ya itu sebenarnya tuh ya bisa-bisa aja sih, tapi nggak relevan karena tujuan awal kalian itu kan untuk mencari kesehatan, bukan mencari ketenaran gitu. Hari ini panas tapi nggak panas banget sih, masih oke. Tapi nggak tahu deh, soalnya besok katanya sampai 40 derajatnya. Mateng dah gue tuh, udah kayak sauna cucu. Sauna bikin sehatnya, kalau ini bikin hitam, jadi iring. Dan yang terakhir itu adalah T. T itu apa, bang? T itu adalah time bound, atau ada waktu yang mengikat, atau bahasa bayinya itu kontrak lah. Jadi ya seperti yang kalian tahu, kontrak itu kan ada batas waktunya. Resolusi yang benar dan baik itu punya time bound yang berfungsi sebagai motivasi kalian tuh, yang membuat kita harus berpikir strategi apa yang paling bagus kita pakai. Jadi begitulah teman-teman penjelasan singkat dari SMART ya. Sebenarnya itu penjelasannya itu lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Tapi di video ini gue pengen kasih gambarannya aja deh, atau garis besarnya aja. Kalian sudah paham atau belum? Kalau misalnya belum, kita bisa diskusi di kolom komentar ya, supaya lebih asik ngomongnya. Oke, ngomong resolusi, Fabio sendiri juga punya resolusi. Resolusi gua itu lebih menekankan ke YouTube gua, karena gua baru bikin channel YouTube ya. Jadi resolusi gua itu adalah gua pengen punya seenggaknya 500 subscriber deh. Nah, dan 500 subscriber itu mungkin akan gua dapat paling lama 6 bulan lah, atau 1 semester, 3 sampai 6 bulan lah. Ya 6 bulan lah. Nggak jelas cici. Entahlah, kadang mapsnya nggak bener sih.
Apa hal nih? Walau oh mogok. Dan apa lagi ya? Eh, dan mungkin untuk mendukung resolusi gua itu, gua pengen 1 tahun ini gua upload 100 kebanyakan sih. Kalau 1 tahun itu aja 365 hari, kalau gua upload 100 video berarti gua harus upload setiap 2 kali seminggu dong. Mati gua, cok. Gua bukan full time creator juga sih. Jadi itu tidak realistik atau tidak achievable. Maka itu tidak smart menurut saya. Kayaknya gue bakal setting yang paling bawah dulu deh, yang paling gampang, easy mode. 30 video untuk setahun. Jadi itulah teman-teman, kenapa orang-orang bisa gagal dalam menjalankan resolusinya. Anjir, 3 roda cok, 6 deng. Jadi begitulah teman-teman, kenapa orang-orang bisa gagal dalam menjalankan resolusinya. Karena itu kadang di bagian perencanaan mereka itu masih tidak smart gitu. Tidak smart, masih ngasal aja. Dan semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Mungkin beberapa kalian juga ada yang udah tahu apa itu metode SMART. Tapi di video ini gue mau lebih ke remind lagi ya, kalau jangan lupa nih kita punya metode SMART. Semoga apapun resolusi kalian yang baik-baik itu gue doakan tercapai ya guys. Tapi kalau misalnya kalian punya resolusi yang menyimpang, kayaknya kalian harus sepecut dulu dah. Yeah, boy. Oke, kalau begitu cukup saja ya. Cukup sekian video untuk kali ini. Dan kita akan ketemu di video kedua berarti. Video kedua di tahun 2026. Cheers.